selama ini PAUD itu belum terakomodir ya. Nah, terus intinya ingin dapat penyetaraan. Bagaimana caranya agar guru PAUD, lalu PAUD-nya sendiri, dari sisi kesejahteraan, semuanya pengen disetarakan. Ada nggak tentang artificial intelligence AI di dalam Sisdiknas ini? Ada pembahasan-pembahasan itu tidak? Iya, nanti itu menjadi salah satu Masuk dalam poin. kurikulum? Salah satu poin yang akan kita coba masukkan. Entah itu di bab, entah itu di subbab, entah itu di pasal. Itu adalah sudah harus kita masukkan. Karena untuk untuk menjawab ya tantangan zaman yang sekarang. Sekarang ini sekolah rakyat yang dimaksud oleh konsepnya Pak Presiden itu adalah sekolah boarding school sebetulnya. Sekolah berasrama. Jadi Cuma sasarannya adalah untuk orang-orang yang secara ekonomi tidak mampu. Nah, untuk saat sekarang ini kurang lebih 60 sedang kita gagas ya untuk saat sekarang. Tapi nanti targetnya keseluruhannya hampir sama dengan jumlah kabupaten kota di Indonesia. Ya sebetulnya kan kalau di tingkat SD, SMP, TK, SMA SD, SMP, SMA. itu sebetulnya kalau zamannya saya kan nggak ada istilah wisuda ya. Iya. Ya adanya perpisahan saja. Iya. Jadi di format persis seperti sarjana. Iya. Pakai toga. Nanti kalau wisuda itu sarjana. Iya. Ya kalau saya melihat sebetulnya nggak ada korelasinya ya antara bekerja dengan ijazah yang ditahan. Maksudnya apa? Apakah sebagai jaminan? Kalau itu yang dimaksud, menurut saya salah kaprah. Maka menurut saya itu betul ya, pemerintah harus turun. Saat ini kami sedang mengikuti RDPU antara Panja dengan para pelaku pendidikan yang cukup banyak, dan mereka sedang membahas dan membelejeti isi dari RUU ini satu persatu. Nanti kita akan berbicara dengan lebih banyak dengan salah satu anggota Panja. Berbicara mengenai sistem pendidikan di Indonesia selalu menarik dan selalu ada yang baru. Yang terbaru ini adalah mengenai sekolah rakyat. Mari kita dengar cerita sebenarnya dan yang terdalam dari seorang anggota DPR RI Komisi 10 yang tahu banyak tentang isu sekolah rakyat ini. Bersama kita siang ini hadir Prof. Furtasan dari Komisi 10. Assalamualaikum Prof. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Prof? Alhamdulillah baik. Saya tadi ngikuti loh RDPU dengan stakeholder, Panja RUU Sisdiknas. Agak panjang ya, dari jam 1 ya sampai 3 jam ini kurang lebih. Emang apa yang siang sebetulnya, biasanya sampai jam 5 sampai jam 6. Oh ya, apa yang dibahas Prof? Apa yang esensi? Tadi dengan pendidikan anak usia dini? Iya, kalau hari ini kita mengundang khusus para pemangku kepentingan. Di antaranya Dirjen PAUD, dasar dan menengah, lalu Dirjen Vokasi, ya. Lalu dari Himpaudi, lalu juga dari narasumber ya, yang guru besar masalah tentang PAUD. Semuanya itu kan dalam rangka kita memang mendapatkan masukan. Menyerap aspirasi ya. Mendapatkan masukan untuk khasanah pengayaan daripada rencana undang-undang yang sedang kita susun. Itu adalah Undang-Undang 20/2003 ini mau kita ganti, jadi namanya Undang-Undang Sisdiknas ya. Nah, poin pentingnya adalah selama ini PAUD itu belum terakomodir ya dalam undang-undang yang lama. Terbukti masalah masih penyebutan non formal, informal, padahal harusnya itu tetap formal saja. Tidak usah disebut formal informal gitu. Itu semangatnya tadi mengusulkan itu. Yang kedua adalah tentang pengakuan seorang gurunya. Guru PAUD. Selama ini kan mereka nggak diakui, di samping karena bukan pendidikan formal guru PAUD gitu ya. Yang keduanya memang juga masalah pendidikan. Rata-rata kalau guru PAUD itu masih di bawah sarjana. Nah, sehingga
ya tidak masuk dalam kategori undang-undang guru dan dosen. Kalau undang-undang guru dosen kan harus minimal sarjana, ya, gitu. Nah, terus intinya ingin dapat penyetaraan. Bagaimana caranya agar guru PAUD, lalu PAUD-nya sendiri, dari sisi kesejahteraan, semuanya pengen disetarakan. Oh, artinya mereka pun guru. Ya, Guru, jadi dianggapnya guru. harus sama. Oke. Dan esensinya hanya memasukkan PAUD itu atau ada lebih penting lagi? Cukup banyak. Oh, banyak ya. Jadi sebetulnya undang-undang yang sekarang berlaku itu sudah tidak bisa menjawab tantangan zaman. Ya, sudah agak. Pendidikan. Ya. Banyaklah persoalan-persoalan, terutama adalah dalam dunia pendidikan itu kan ada digitalisasi segala macam kan harus kita masukkan sekarang. Oke. Yang jelas undang-undang ini sudah kadaluarsa sebetulnya. Memang harus sudah direvisi dari kemarin-kemarin seharusnya. Kemarin sudah didorong di periode yang sebelumnya, tapi sepertinya kan tidak goal ya. Makanya kita sekarang semangatnya di Komisi 10 ini memasukkan undang-undang prioritas di prolegnas kita Komisi 10 ini menjadi prioritas utama. Dan ini menjadi inisiatifnya DPR RI. Ya. Ini sudah masuk tahap apa ini pembahasannya RUU ini? Ya, kita sudah berjalan 3 bulan. 3 bulan. Sekarang tetap masih brainstorming aja, masih mendapatkan masukan dan masih mengundang para pemangku kepentingan. Ya, sekarang ini sudah masuk ke tahap sebentar lagi ya, masuk drafting ya. Legal drafting. Ya, rencana baru masuk ke situ sekarang. Ada nggak tentang artificial intelligence AI di dalam Sisdiknas ini? Ada pembahasan-pembahasan itu tidak? Iya, nanti itu menjadi salah satu masuk dalam kurikulum? Salah satu poin yang akan kita coba masukkan. Entah itu di bab, entah itu di subbab, entah itu di pasal. Itu adalah sudah harus kita masukkan. Karena untuk menjawab ya tantangan zaman yang sekarang. Profesor sendiri nggak punya, kayak kalau sama Profesor ini saya kadang-kadang mengambil kakak Furtasan, tapi teringat terus Profesor ya. Jadi sebagai Profesor ada masukan khusus atau apa? Tidak, sebagai pribadi yang bergelut di dunia pendidikan sekian lama, sampai menjadi rektor. Ya udah pasti, saya memang kan basicnya di situ. Nah, mimpi saya segala macam kan pengen Indonesia kan lebih bagus atau lebih baik daripada yang sebelumnya. Tentu. Tapi sekarang tugas saya kan meramu sebetulnya. Meramu dari seluruh stakeholders. Kita masukkan apa yang menjadi poin-poin pentingnya, kira-kira begitu. Nah, dengan tentu bekal dari pribadi juga kita masukkan yang untuk jangka panjang ke depan. Karena kita kan mencetak-cetakan 2045 ya, Indonesia emas. Kan anak-anak yang sekarang itu nanti yang kita kawal. Sehingga dikawal dari PAUD ya? Iya. Jadi salah satu tujuannya itu. Bahkan sebetulnya pendidikan itu tidak hanya dari PAUD ya, harusnya kan dari saat kandungan. Saat kandungan, orang tua sudah melalui pendidikan seharusnya kan. Makanya kemarin Pak Prabowo sekarang kenapa orang sedang mengandung atau hamil itu kan dapat makan bergizi gratis. Itu arahnya ke sana. Sejak kandungan sudah diperhatikan sehingga mereka keluar melahirkan, jadi anak-anaknya kan gizinya kan tercukupi, cerdas nanti anak-anak. Jadi RUU ini tetap membuka pintu kepada masyarakat untuk memberi masukannya. Seluas-luasnya. Bahkan dalam rapat-rapat itu kan kita selalu terbuka. Ya, nah nanti ada fase berikutnya setelah legal draftingnya itu muncul gitu ya. Nanti pasti kan kita roadshow lagi, sosialisasi lagi, uji publik lagi, dan masih panjang ini. Masih panjang. Tapi semangatnya mudah-mudahan segera di masa sidang ya, masa sidang tahun 2025 ini mudah-mudahan sudah selesai. Karena ini sangat urgent, sangat ditunggu sebetulnya. Prof, kita berharap mendapat undang-undang yang terbaik dan dalam masa proses penyusunan ini tentu banyak masukan-masukan yang bisa menjadi tambahan insight dan sesuatu yang lebih bagus. Ya makanya kita nggak terlalu terburu-buru sebenarnya. Karena tujuannya adalah untuk bikin undang-undang yang berkualitas dan bisa menjawab tantangan itu. Kalau terburu-buru khawatirnya banyak yang ketinggalan. Ya, dan udah 20 tahun ya, jadi artinya banyak penyesuaian sekali dengan zaman ini. Prof, kita geser dikit dong tentang berita yang lagi agak hangat nih, sekolah rakyat. Boleh dong kasih filosofi sekolah rakyat dari pemerintah ini apa sih yang dipaparkan di komisi? Jadi istilah terminologi sekolah rakyat itu sebenarnya saya terikat kembali ketika orang tua saya dulu. SR sekolahnya ya? di mana SR gitu ya.
Cuma sama nggak dengan konsep zaman dulu? jauh dong. Jauh ya. Sekarang ini sekolah rakyat yang dimaksud oleh konsepnya Pak Presiden itu adalah sekolah boarding school sebetulnya. Sekolah berasrama. Oh, jadi Cuma sasarannya adalah untuk orang-orang yang secara ekonomi tidak mampu. sekolah berasrama artinya anak tinggal di dalam situ. Tidak, iya, sekolah diasramakan. Istilah kayak yang istilah Boarding school lah. boarding school sebetulnya. Cuma sasarannya adalah untuk orang-orang yang tidak mampu. Kan dulu kan orang kalau kita mau bicara sekolah gitu ya, pasti konotasinya ke masalah pembiayaan. Iya, Apalagi adalah sekolah berasrama gitu pasti mahal. iya betul. Nah, sekarang Pak Presiden punya gagasan itu. Ya. Nah, untuk saat sekarang ini kurang lebih 60 sedang kita gagas ya untuk saat sekarang. Tapi nanti targetnya keseluruhannya hampir sama dengan jumlah kabupaten kota di Indonesia. Kalau jumlah kabupaten misalnya ada 500 gitu. Berarti 500 SR. 500 itu minimal Minimal. satu kabupaten kota itu satu sekolah ke depannya. Satu sekolah biayanya berapa itu anggarannya? 50 miliar ya? Ya. 150 ya? Yaitu karena Ada pembangunan fisik mungkin? konsepnya adalah sekolah berasrama, boarding school. Jadi seluruh materinya juga kurikulumnya kita berbeda. Misalnya ada pelajaran tentang masalah kepemimpinannya. Yang paling penting merubah mindsetnya dulu ya. Mindset apa nih yang mau dirubah nih? Mindset agar anak itu lebih maju dan jangan sampai mereka itu urunannya orang tuanya sudah pendidikannya begitu, anaknya pendidikannya begitu lagi. Kan nanti kan memelihara kemiskinan akhirnya nanti. Nah sekarang ini kita rubah mindsetnya agar dia merubah nasib. Konsepnya begitu. Ini terakomodir nggak di Sisdiknas, RUU Sisdiknas? Ada SR ini di situ atau tidak perlu? Ya ini kan kaitannya berbeda ya. Prinsipnya Pak Presiden itu adalah gimana warga Indonesia, masyarakat Indonesia sekolah. Ya. Cuma kalau yang sekolah biasa sudah terakomodasi di sekolah dasar yang biasa. SD biasa itu kan biasa datang, pulang negeri kan. Ini konsepnya adalah sekolah berasrama, memang orang itu sudah mukim di situ. Berarti 24 jam. bedanya sama SD negeri hanya masalah mukim saja. Yang satu pulang, yang satu mukim, atau yang mukim itu juga ada fasilitas lebih. Ada kegiatan lain, ekskul, kemudian ada makanan yang terjamin dan sebagainya. Ya, persis begitu. Overlap. Jadi enggak, karena kalau yang SD yang biasa itu adalah sudah berjalan, itu biarkan tetap berjalan. Kalau ini berasrama itu artinya mereka tidak pulang, standby di situ, bahkan ada ustadznya, ada gurunya, makanya ada pendidikan agama, ada kepemimpinan, leadership itu ya. Ada kurikulumnya mencakup masalah lingkungan Soft skill lah ya. soft skill yang kita kasih, begitu. Jadi memang beda sekali. Dan dia diawasi selama 24 jam. Ya. Dia misalnya bangun jam 4 subuh, sholat tahajud dulu, begitu. Misalnya itu langsung sholat subuh. Pada umumnya boarding school lah ya. Iya persis kayak begitu. Cuma sasarannya saja adalah Warga orang yang tidak mampu dan sepenuhnya dibiayai oleh negara, tidak subsidi. Gratis ya. Mulai dari makannya, pakaiannya, semua gratis. Konsepnya. Kuotanya cukup nggak? Pasti banyak yang berlomba-lomba untuk menjadi bagian dari itu. Ya. Itu memang saya lagi masih dicoba. Untuk saat sekarang ini targetnya kurang lebih ya sekitar 48 sampai 60 ya. Per sekolah? Untuk ke seluruh Indonesia. Targetnya dulu untuk sekarang. Kan nanti target ke depannya adalah bukan 48 sampai 60 sekolah. Unit ya. Per sekolah itu berapa? Tergantung jumlah penduduk atau ada kuotanya? Satu sekolah biasanya berapa? nanti kita akan dimulai entah itu dari sekolah menengah, orang atas. Biasanya kalau saya nyarankan, bukan saya nyarankan, orang yang sudah pisah dari orang tua itu biasanya kalau sudah kira-kira usia setelah SMP ya, setelah SD maksud saya. Iya. Karena kalau SD mungkin ya masih belum bisa berpisah sama orang tua ya, kecuali memang orang tuanya nggak ada. Nah kita bisa ambil, kita juga bisa. Dan itu tidak mesti masuk dari awal, dari kelas 1. Iya, itu kan yang dibilang bahwa multi exit, multi entry, multi exit. Iya. Disampaikan oleh Pak Menteri. Iya betul. Artinya apa itu? Artinya dia tidak barengan masuk gitu ya, boleh kapan saja. Jadi tidak ada tahun ajaran baru? Tetap dalam kurikulum kan kita atur, kan ada penilaian juga pasti. Nah, biasanya tahun ajaran baru itu Juli tahun ini, tahun depan lagi. Ini gimana? Ini bisa Juni, Juli, Agustus, September? Iya, pokoknya kalau ini mah menyisir pada orang-orang yang tadinya itu terlantar juga bisa. Terus bagaimana penyesuaian kurikulumnya ya? Nah, jadi akan ada misalnya ini udah masuk 3 bulan, baru ada lagi yang masuk. Dia mulai dari jadi nanti pendekatannya itu personal ya. Oh, pendekatannya personal, bukan grup. Bukan klasikal. Oh, bukan klasikal ya. Nanti misalnya ini anak ini
punya konteks seperti apa, dia dekati oleh guru itu pembimbingnya 1 atau 2. Jadi bukan klasikal rame-rame kayak di kelas itu, tidak. Jadi benar-benar pembimbingannya itu adalah person per person nanti. Kayak private school ya? Ya, Jadi modelnya seperti itu. ya artinya kayak sekolah pribadi gitu ya, artinya. Jadi tentu hasil memang ini kalau ada ini bisa terlaksana dengan baik, ini outputnya bakal keren nih, bakal bagus. Iya. Iya dong. Ya dia tidak klasikal, dia personal ya, artinya dia mendapat sesuatu secara utuh, tidak berbagi dengan waktu yang banyak. Kemudian kira-kira mereka itu kan hanya ini bikin SD atau SMP juga? Dia berjenjang tetap, ya makanya dalam masa itu asrama itu bisa nanti ada SD, bisa juga nanti ada SMP, bisa juga nanti ada SMA di situ. Oh, dasmen. Iya, masuk semuanya. Bahkan setelah lulus dari situ kan diharapkan gitu ya, bisa langsung melanjutkan kuliah. Cuma sasarannya kalau ini memang orang tidak mampu tadi, ya mungkin levelnya nasional lah kuliah di Indonesia. Gitu. Ada satu lagi sekolah Garuda yang unggulannya. Oh. Nah, itu beda lagi konsepnya. Apa tuh, Prof? Nah, kalau itu adalah sekolah juga sama yang sekarang digagas oleh Presiden, tapi ini khusus gitu, orang-orang yang mempunyai kemampuan intelektual tinggi. Jadi dari ekonomi yang kurang mampu, maupun yang mampu, yang penting secara intelektual dia di atas rata-rata tinggi. Dan memang tujuannya adalah untuk diekspor. Untuk disekolahkan maksud saya adalah ke sekolah-sekolah atau perguruan tinggi favorit di dunia. Nah, sekolah Garuda itu yang unggulan itu. Kemudian mereka kembali mengabdi di negara. Jadi berarti di sekitar ini ada sekolah unggulan, ada sekolah biasa itu, nah ada sekolah Garuda. Rakyat. Nah, Garuda sama Rakyat ini sama-sama berasrama. Sama-sama boarding school. Garuda ini level SMA? SLTA. SLTA. Kalau sekolah rakyat mulai dari dasar ya, menengah dan berarti kalau untuk kuliahnya ya kayak LPDP begitu ya, Pak? Kalau LPDP itu kan program pendananya. Iya, kalau ini totally juga kan pembiayaannya asal usulnya tetap dari kementerian. Nah, kalau kementerian ini yang sekolah rakyat, itu sebetulnya kementerian dari Kementerian Sosial. Ya ini saya pengen tahu juga ini pertanyaan masyarakat ini, kok tiba-tiba pendidikan domainnya di Kementerian Sosial ini gimana, Prof? Ya, Prof merasa memang seharusnya dia di sana atau bagaimana? Ya sebetulnya kalau saya boleh jujur apa adanya, ya, memang harusnya ranahnya Dikdasmen, ya kan. Cuma karena ini penugasan dari Presiden. Kira-kira kenapa kok ini? Apakah berhubungan dengan rakyat tidak mampu itu sehingga diintegrasikan dengan data mereka, jadi menjadi domain mereka seperti itu? Ya, jadi ditariknya memang dari konteks Kementerian Sosial itu ada ketidakmampuannya itu secara ekonominya, makanya dia membiayai. Tetapi kita ada koordinasi juga dengan Dikdas. Jadi nanti secara pembinaannya, guru-gurunya, tetap itu adalah nanti yang suplai adalah Dikdasmen. Cuma leading sektornya, penyelenggaranya adalah Kementerian Sosial. Makanya sekarang juga yang mau berjalan nih, itu tempatnya itu di asrama-asrama Kementerian Sosial. Sementara ini ya. Karena kan belum punya sarananya. Di beberapa daerah pinjam, ada yang masih pinjam asetnya pemerintah kota dan itu yang sekarang sedang digagas, sedang berproses persiapan ya, termasuk rekrutmen gurunya. Nah, rekrutmen guru menjadi domain? Ya, kalau melihat ini Kementerian Sosial. Kalau guru tentu kan tadi saya bilang tadi. Untuk pendampingannya, untuk ranah itunya adalah kurikulumnya, gurunya itu adalah Dikdasmen. Tapi untuk pembiayaannya ini munculnya di kementerian. Berarti guru digaji oleh Kementerian Sosial ini? Ada standarnya nanti. Dan bahkan diharapkan ini sebetulnya diseleksi alam yang sudah ada. Cuma dipilih-pilih aja, nanti mereka statusnya itu PNS harusnya. Informasinya dibuka loh, dibutuhkan 60.000 guru. Betul, itu jumlahnya. Iya, 60.000 guru. Tetapi diambil bisa dari PNS yang sudah pendidikan profesi guru. Gitu. Dan merekrut lagi yang baru. Yang baru bisa, ya dengan gaji mungkin yang sesuai dengan aturan. Tetapi juga dari guru-guru PNS yang sudah ada, bisa juga ditugasin ke situ. Jadi memang fleksibel. Jadi urusan perguruan, kurikulum tetap ada di Dikdasmen. Hanya pendanaan untuk infrastruktur dan sebagainya juga Kementerian Sosial. Untuk saat sekarang yang berjalan. Ini ada pernyataan menarik dari Menteri Sosial bahwa akan zero
kemiskinan di tahun 2026. Prof udah dengar belum? Menteri menyatakan bahwa akan dengan sekolah rakyat ini, beliau optimis bahwa di 2026 akan terjadi zero, nol kemiskinan di Indonesia. Ini is it possible atau bagaimana? Ini harapan atau? Ya, saya pikir itu harapan ya. Terukur tidak harapan itu? Kalau 2026, kalau kita ngelihat hari ini kan jumlahnya kan baru mau bisa mulai. Kelihatan ya, bisa kelihatan. Sebetulnya itu harapan, apakah terukur atau tidak kita nggak tahu. Tapi yang jelas kita bikin harus program yang terukur aja dulu. Kan harus ada tahapannya 2005 apa, 2006 apa, begitu aja. Kan 2006 ini adalah momentum lah sebelumnya Pak Prabowo merubah itu semuanya. Tapi yang jelas kalau kemiskinan itu kan dipengaruhi bukan faktor itu saja. Bukan hanya pendidikan itu ya, bukan hanya sekolah rakyat, ya benar. Ya kan, dari pendapatan, dari penyediaan lapangan kerja, dari pertumbuhan ekonomi dan seterusnya. Banyak faktor. Banyak faktor. Sementara pengangguran kita aja udah kelihatan berapa itu sekarang. Pengen undang Gus Ipul deh, Mensos untuk ngobrol-ngobrol masalah itu. Boleh, ya, bagus juga. Iya, biar dapat lebih utuh ya, lebih karena apa? Saya sih sepertinya itu bombastis ya lihatnya, tapi itu ya, ada hope aja. Atau terlalu besar atau bagaimana, Bom? Ya saya melihatnya itu kalau sebuah harapan boleh lah ya, tapi kan harus diiringi dengan apa namanya langkah-langkah strategis ya. Kalau kemiskinan itu sampai kapanpun sepertinya nggak bisa diberantas, nggak bisa kalau kemiskinan tidak bisa nol. Nggak bisa. Karena apa? Karena itu sudah ada kemiskinan yang bawa turunan segala macam gitu. Kultur, budaya, mindset, bagaimana cara dia merubah. Prof tidak berpikir bahwa mungkin 30 tahun mendatang gitu menjadi nol miskin. Kalau sebagai upaya kan boleh. Cuma kan kita ini, presiden kita ini berganti 5 tahun sekali. Sampai nanti kalaupun maksimal kan dua kali berarti 10 tahun. Nah dalam 10 tahun dari presiden sebelumnya aja kita udah kelihatan. Jargonnya apa dulu, hasilnya apa sekarang. Oke. Karena sekarang ini visi kita tuh beda dengan zaman dulu, waktu zamannya Orde Baru. Ada yang namanya garis-garis besar, haluan negara. Sekarang kan enggak. Tergantung visi presiden. Kita lihat aja nih, presiden sekarang yang sebelumnya kan. Kemarin lebih menekan kepada infrastruktur, hari ini kepada pengembangan sumber daya manusia. Itu sudah jauh berbeda itu. Jadi kan skala prioritasnya apa gitu. Pak Presiden udah ngomong sendiri. Kenapa ada efisiensi? Nah dia pengen fokus ngurusin MBG, makan bergizi gratis. Karena kemarin awal-awal itu kan anggarannya memang kurang, hanya 77 T ya. Nah begitu lakukan efisiensi, nah, ditambah 100. Nah setelah itu juga ada rencana efisiensi tahap berikutnya ini oleh Presiden. Ada efisiensi tahap berikut? Rencananya. Aduh. Nah kemarin targetnya udah dapat kurang lebih 300 sampai 400 T ya. Nah target berikutnya kurang lebih segitu juga. Waduh. Deg-degan nih kementerian. Tapi sekarang sudah relaksasi, sudah mulai libur. Sudah terbiasa? Enggak, secara bertahap memang bagus juga sih ini. Artinya tidak langsung di loss gitu kan. Ya, sekarang ini udah dibuka berapa nih gitu. Nah, sekarang sudah mulai, saya lihat sih udah bagus. Oke, Prof. Prof kan dosen swasta ya? Ya. Oke. Perguruan tinggi swasta. Ya, perguruan tinggi swasta ya. Tapi tentu peduli dengan sekolah-sekolah swasta juga. Dengan adanya SR ini, bagaimana keadaan sekolah swasta lagi ya? Sementara dengan sekolah negeri aja mereka juga banyak yang sudah kembang kempis seperti itu. Ya kita senang sih kalau ada negara terlibat lebih banyak lagi kepada unsur pendidikan. Tetapi kita juga mempertimbangkan yang sudah ada bagaimana. Kalau nggak bisa kolaborasi mungkin. Enggak gini, kalau ngelihat kaitannya antara sekolah rakyat dengan swasta itu nggak ada hubungannya. Artinya pasarnya mereka yang biasanya mereka bisa ngambil ini swasta itu biaya. Sekarang bertaruhnya sekarang itu dengan negeri sebetulnya. Negeri itu yang sekarang itu berjalan adalah soal rekrutmen sistem penerimaan siswa barunya. Karena mereka tidak pakai standar, rombongan belajarnya melebihi daripada standar yang ada. Nah sekolah swasta sekarang kekurangan murid karena negerinya jor-joran. Tidak ada kuota? Kuotanya ada, cuma ditabrak oleh sekolah-sekolah negeri. Nah, makanya yang sekarang swasta minta itu adalah harus ada pembatasan jumlah rombongan belajar dan disesuaikan dengan jumlah ketersediaan sarana prasarana yang ada di sekolah itu. Itu sebetulnya dari swasta itu.
Yang keduanya adalah banyak sekolah gratis. Nah, sekolah Oh ya, gratis di pemerintah itu kan, pemerintah kota, pemerintah kabupaten itu SD SMP banyak yang gratis ya. Iya, karena itu janji politik. Seorang kepala daerah ketika dia waktu kampanye, dia janji sekolah gratis kalau pilih saya, kan gitu. Harus wujudkan dong. Nah, inilah karena pendidikan dibawa-bawa ke ranah politik, ya akhirnya dibawa ke situ. Bahkan termasuk gurunya juga. Artinya dengan gratis itu kualitas tidak maksimal atau apa maksudnya? Nah, kalau saya pribadi, terminologi gratis itu saya kurang sepaham, kurang sependapat. Karena dianggapnya gratis, semuanya dianggapnya serba gratis. Termasuk kaos kakinya dia itu pengen gratis, anak-anak itu. Nah, maksud saya adalah dalam undang-undang juga udah jelas kok, bahwa pendidikan itu menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Jadi harusnya pendidikan itu ya yang terjangkau gitu ya, terjangkau dan berkualitas. Jangan gratis. Kalau gratis tuh masalahnya begini, kecuali seluruh kebutuhan itu sudah dipenuhi, baru digratiskan. Tapi kalau masih belum, ya tetap dikasih kesempatan orang tua itu untuk ikut berpartisipasi. Iya, gitu. Tapi kalau dua calon kepala daerah, satu bilang pendidikan terjangkau, satu bilang gratis, pasti masyarakat milih yang gratis, sehingga dia mewujudkannya dalam APBD itu gratis. Karena saya bilang karena pendidikan itu dibawa ke ranah politik, makanya saya setuju sebenarnya pendidikan itu jangan diotonomikan, harusnya udah aja menjadi ranahnya pusat, sehingga guru itu tidak dimainkan pada saat pilkada. Saat sekarang ini guru itu dimobilisasi, apalagi oleh si incumbent ya, karena dia yang punya kesempatan ya. Guru itu adalah jamaah yang paling banyak di daerah itu. Punya suami, punya istri, punya anak, dan punya keterikatan yang tinggi. Jadi jamaahnya paling banyak PNS guru itu di daerah-daerah itu. Makanya sangat mudah dimobilisasi. Gitu. Makanya saya setuju kalau misalnya guru tuh nggak usah dibawa ranah otonomi, tarik lagi ke pusat. Nah, sehingga pengaturannya guru itu ya penyebaran segala macamnya dari pusat. Jadi siapapun yang mau jadi kepala daerah, tidak ada pengaruh. Tidak ada pengaruh untuk guru ya. Kecuali pelayan pabrik yang lain, misalnya Pemda apa kayak gitu, itu mungkin. Itu guru ya. Tapi bisa untuk pilihan pilpres. Tidak untuk pilkada, tapi untuk pilpres bisa. Bisa jadi ya. Ya juga sih. Pokoknya yang penting seperti kesepakatan semua bahwa dunia pendidikan tidak boleh tersentuh urusan politik ya. Ya harusnya demikian. Kalau kita kembali kepada itu harusnya bisa. Oke. Prof, ini kan banyak fenomena dengan dunia pendidikan nih belakangan ini. Banyak yang heboh masalah wisuda anak-anak SD, SMP, SMA. Prof setuju ada apa nggak ada? Ya sebetulnya kan kalau di tingkat SD, SMP, TK, SD, SMP, SMA. Itu sebetulnya kalau zamannya saya kan nggak ada istilah wisuda ya. Iya. Ya adanya perpisahan saja. Dan seremonialnya tidak seperti wisuda kan? Tidak, cuma memang ini kebablasan. Jadi di format persis seperti sarjana. Pakai toga. Yang jadi problem itu kepala daerah nyorotinya bukan soal itunya, masalah pembiayaannya. Itu yang jadi problem sebetulnya, dipaksakan. Ya itu kan biasa diprogram oleh sekolah dengan persetujuan orang tua katanya. Tapi begitu dilihat berapa sih biayanya wisuda? Untuk beli toganya berapa, untuk riasnya berapa, itu sebetulnya belum waktunya wisuda. Nanti kalau wisuda itu sarjana. Iya, saya setuju itu Prof. Ya. Cuma ini kebablasan. Sebagai seorang ibu, ya. Karena sudah menjadi sebuah tradisi, seolah-olah. Zaman kita kan duluan cuma perpisahan gitu, jadi cukup pidato kepala sekolah. Dengan pakaian yang seadanya, tidak bisa harus. Juga pakaian adat, terus apa boleh lah sebetulnya. Artinya namanya pertemuan terakhir di situ. Iya, ini dibuat satu tradisi baru yang dan mengganggu. Itu, menurut saya kebablasan karena istilah filosofi wisuda sendiri menurut Prof sebagai seorang dosen dan pendidik itu sebenarnya terminologi itu harusnya berada di mana? Iya, di sarjana. Seorang sarjana. Karena gini, dia penganugerahkan keilmuan dan dia sudah dianggap tamat menyelesaikan satu kajian keilmuan di tingkat sarjana, dikasihlah penghargaan toga itu. Itu ada itu sebetulnya. SD toga loh. TK ya. Itu SD, SMP, SMA dikasih toga. Iya, kesakralannya sudah menjadi masalah pembiayaannya. Berapa untuk membeli toga? Berapa untuk membeli seragam? Berapa untuk kebaya dan seterusnya? Make up. Iya banyak sekali. Makanya muncul angkanya sekian juta.
itu sebetulnya kepala daerah melarangnya di situnya pembiayaannya. Ya, Tapi kalau dikemas dengan bentuk sederhana, namanya juga atau namanya tasyakuran. Ya, syukuran lulusan lah. Lulusan Oke. dengan diisi berdoa kan bagus. Iya. Ya, pokoknya ada sesuatu yang tidak memakan biaya banyak dan tidak melanggar tradisi yang seharusnya wisuda di sarjana diambil ke ranah-ranah lain. Makanya karena prosesi wisuda itu udah sebenarnya ranahnya punya perguruan tinggi, lalu dilakukan oleh anak TK. Nah ini plesetin, kamu baru lulus TK ya gitu. Ya itu. Ya. Nampaknya ini, tapi sudah banyak daerah yang mulai bergerak untuk melarang ya, untuk ada prosesi wisuda itu sebelum kuliah. Ya mudah-mudahan. Ada penolakan-penolakan dari masyarakat juga, tetapi tentu semua permulaan itu mungkin sulit penyesuaian. Lama-lama pasti banyak yang setuju. Kalau angkatan-angkatan saya mah pada setuju semua karena dulu tidak ada dan ini kan memberatkan juga keluarga yang tidak mampu, terganggu. Oke, Prof, ini juga masih urusan sekolah-sekolahan nih, Prof. Ijazah-ijazah yang ditahan oleh perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan orang-orang. Ya, karyawan-karyawannya bekerja, ijazahnya ditahan dan sebagainya. Sehingga kemarin banyak kasus. Sampai Wamenaker turun ke daerah untuk ikut menyelesaikan. Dan belum selesai juga itu. Gimana, Prof? Ya kalau saya melihat sebetulnya nggak ada korelasinya ya antara bekerja dengan ijazah yang ditahan. Maksudnya apa? Apakah sebagai jaminan agar pekerja itu tidak keluar atau bagaimana gitu? Kalau itu yang dimaksud, menurut saya salah kaprah. Kalau relasinya kan bukan gitu harusnya. Relasi antara pekerja dan sama perusahaan itu harusnya adalah relasi diatur dengan aturan kesepakatan kerja. Di situ adalah ada tata tertib, ada gaji dan seterusnya. Itu menurut saya udah cukup. Gitu. Kalau misalnya non ijazah tujuannya apa? Kecuali mungkin ya dia punya kewajiban hutang mungkin ya. Jaminannya nggak ada. Selain yang punya dokumen pentingnya kira-kira begitu. Kalau misalnya itu pun apakah tanah, boleh kan jaminan itu, apakah rumah, apakah motor, BPKB. Nah mungkin dia nggak punya, udahlah saya punya dokumen penting namanya ijazah, mungkin boleh. Tapi itu setelah selesai ya ditebus ya dikembalikan. Tapi kalau konteksnya relasinya hubungan antara pekerja dengan perusahaan itu adalah konteksnya adalah supaya ini jangan kemana-mana, nah ini namanya menurut saya sih nggak benar. Maka menurut saya itu betul ya, pemerintah harus turun. Kalau bagian dari kontrak, kita membangun kontrak di awal, akad kita, Anda bekerja dengan saya selama 2 tahun, supaya tidak keluar, ijazah Anda kami tahan, kemudian itu bagaimana Pak? Boleh tidak? Begini, kalau dalam aturan main itu kan disepakati di awal. Itu berarti kan akadnya seperti apa tergantung kesepakatan dua belah pihak. Nah kalau misalnya wan prestasi artinya salah satu tiba-tiba keluar kemudian dia minta ijazahnya kembali yang ini tidak memberi. Ya diberlakukan tata tertibnya apa? Aturan mainnya seperti apa? Kalau dia misalnya wan prestasi dalam arti apa? Ya kasih aja kalau namanya bekerja itu kan dinilai ya. Kalau berhasil dikasih reward kan gitu. Kalau misalnya tidak berhasil atau kurang kinerjanya, mungkin dia diberhentikan. Punishment ya. Tapi kan ada ada caranya kan gitu. Tapi kalau misalnya ijazah sebagai patokan, kan ijazah ini kan sebetulnya dokumen penting bagi saya dan kita harus simpan di tempat yang rapi supaya tidak hilang kan. Apakah niatnya nitipkan? Kan bukan, pasti bukan nitipkan di situ, karena pasti diminta. Nah, kalau dari awal seperti itu, ya kembali kepada pekerjanya menurut saya. Apakah setuju atau tidak dia dengan konsep itu? Kalau enggak ya sudah. Gitu. Sehingga maksudnya negara tidak diributkan dengan kesepakatan bersama kedua pihak tersebut. Makanya harus ada standar ya. Harus ada standar yang dibuat oleh kementerian. Ini loh standarnya. Ada klausul tambahnya apa terserah lah. Kira-kira tergantung muatan lokal masing-masing. Tapi ya tidak seperti itu konsepnya. Kalau ijazah itu kan bisa digunakan untuk melamar lagi ke tempat yang lain segala macam. Itu hak ya, hak pekerja sebetulnya. Gitu. Prof ini 2 periode ya? Untuk saat sekarang saya baru 1 periode. Oh baru 1 periode ya? Iya baru sekarang masa. Tapi sebelumnya saya di kabupaten kota 3 periode.
Di provinsi 1 periode. Jadi 4 periode, sekarang 5 periode masuk ke pusat. Oke. Jadi artinya berjenjang betul ya? Iya. Jadi menguasai secara utuh ketika berbicara satu problematika dan sebagainya betul-betul sudah terlatih dari bawah. Iya. Terus membandingkan nih, orang suka bilang kalau pendidik itu atau guru tidak boleh salah tapi tidak boleh bohong. Sementara politisi itu boleh bohong tapi nggak boleh salah. Ada guyonan seperti itu. Menurut Prof gimana ya? Sementara Prof ada dua-dua dunia ini. Ya, saya menikmati menjalani karir hidup ini, memang dua-duanya kita jalani berbarengan. Dan alhamdulillah, menurut saya itu dua-duanya berhasil. Jarang sebetulnya orang yang menjalani 2 bidang ini sukses sekaligus. Di dunia pendidikan, memang saya punya lembaga pendidikan mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Lalu saya sebagai seorang dosen dan juga sudah mencapai jabatan tertinggi akademis ya, itu seorang guru besar. Itu jarang juga orang yang bisa sampai ke situ, kalau bukan karena kegigihan dan seterusnya. Di dunia politik, berarti saya hitung ini sudah periode kelima, berarti 25 tahun. Masuk 25 tahun ini ya? Oke. Dan saya berangkat dari kabupaten kota 3 periode dengan partai yang berbeda-beda. Oke. Ya, waktu di provinsi kemarin Partai Nasdem juga, sekarang Partai Nasdem. Nah, memang jiwa saya dibelah ya, karena satu sebagai akademisi, satu sebagai politisi kan. Makanya saya lagi nulis buku sekarang. Judulnya itu ya Anak Pulau gitu ya, Anak Pulau Menaklukkan Daratan. Saya kan lahir di sebuah pulau kecil ya. Di Teluk Banten. Ya, di tengah laut itu kita nyebrangnya pakai perahu. Itu perjalanan kurang lebih 1 jam. Untuk sekolah? Untuk ke pulau itu. Sekolahnya ada di sekitar situ. Waktu SD saja. Sementara SMP waktu zaman itu kan nggak ada. Nah, alhamdulillah sekarang sampai posisi sekarang ini bukan karena memang tanpa perjuangan ya, atau perjuangan. Jadi dunia pendidik akademis dengan dunia akademis ini memang sangat berbeda. Makanya prosentasenya sebetulnya sekarang ini lebih banyak kemana kira-kira gitu. Iya. Nah, sebenarnya saling mengisi sebetulnya. Iya, karena keilmuan di sana, teori di sana bisa diaplikasikan. Dan selama di Dewan juga saya masuk selalu di Komisi Pendidikan. Right man on the right place. Iya. Orang di tempat yang tepat. Waktu di kabupaten kota 3 periode selalu di Komisi Pendidikan, jadi ketua komisi dan seterusnya. Waktu di provinsi juga sama. Ini juga sama. Karena passion saya di situ. Jadi intinya apa yang saya lakukan untuk masyarakat, kebijakan-kebijakan yang diambil di ruang dewan itu adalah untuk masyarakat. Termasuk sekarang juga saya dikenalnya oleh teman-teman tuh katanya dewan swasta. Maksudnya apa tuh? Maksudnya adalah orang yang selalu memperjuangkan perguruan tinggi swasta. Gitu. Sekolah swasta. Makanya nyebutnya teman-teman DPR sekolah swasta. Oke. Prof, bicara tentang buku yang Prof akan luncurkan ya. Prof masih punya harapan besar bahwa buku itu akan dibaca oleh masyarakat tidak, sementara UNESCO mengatakan bahwa minat baca masyarakat Indonesia ini kecil sekali, menurun lagi. Iya. Sedih ya? Gimana itu, Prof? Iya, kalau saya sih kalau buku tulisan saya udah banyak ya. Ya sebagai dosen ya, harus menulis. Ada buku tentang manajemen, SDM, tentang masalah pendidikan, ada banyak itu. Sekarang bisa dilihat di Google ya. Tapi yang saya maksud ini adalah buku perjalanan hidup saya. Namanya autobiografi, biografi ya. Nah itu kenapa saya lakukan itu sebenarnya untuk arsip, untuk dokumentasi, sekaligus juga memberikan inspirasi. Ya, memotivasi orang lain. Inspirasi kepada generasi yang sekarang. Bahwa saya akan cerita dari sesuatu yang tadinya tidak mungkin jadi mungkin. Ya gimana mengencourage mereka untuk mau baca itu gimana, Prof? Ya itu kembali lagi ditumbuhkan ya. Nah, kepada orang tuanya juga kita. Makanya nanti buku itu buku spesial sebetulnya. Kita bagi juga pada orang-orang yang spesial dan orang yang minat bacanya tinggi saja. Kalau misalnya jadi sebuah pajangan kan. Itu yang kita sedih itu. Gimana kalau bikin Prof? Dibagi kemudian nanti dibuat sayembara atau kuis dari buku itu apa-apa gitu. Iya. Ya, biar lebih banyak lagi. Jangan dikasih yang berminat baca, kasih yang tidak minat baca untuk. Iya, tentu begitu. Kan saya sering ada event, ada kegiatan. Saya tawarkan siapa mau buku ini. Dan rata-rata kalau orang yang mau maju sih pasti mau belajar ya dengan kesuksesan orang lain. Saya sering baca juga buku-buku orang lain yang sekarang beredar. Ada
biografinya presiden ini, terus sampai orang-orang tokoh-tokoh penting saya pelajari. Ternyata nggak ada yang tiba-tiba jadi. Iya, nggak ada yang sifatnya instan kan. Iya, tiba-tiba. Semuanya prosesnya panjang. Iya. Semuanya. Oke, kalau tentang perpustakaan kita bagaimana untuk memenuhkan minat literasi masyarakat lagi? Itu gimana? Perpustakaan kita ini pernah tidak dibahas di Komisi 10? Itu masuk ke, iya. Iya. Itu masuk di Komisi 10 ya? Iya, mitra kita. Oke, itu gimana? Ya pertama saya sedih juga. Hidup enggan mati tak mau ya nampaknya. Karena dari sekian kementerian kita, anggarannya cukup kecil ya. Ya, itu kan dari situ aja udah kelihatan motivasinya kan. Iya, artinya hanya tidak salah ketika UNESCO menemukan minat baca kita tidak tinggi, menurun karena tidak disupport oleh negara untuk hal itu. Nah itu satu. Yang kedua, saya melihat perpustakaan sekarang ini karena hanya sebuah jargon dong tempat gitu ya. Asal punya. Harusnya perpustakaan itu yang bisa bikin menarik apa. Nah makanya saya dorong menjadi perpustakaan yang sifatnya untuk destinasi. Orang mau masuk ke perpustakaan itu karena ada sesuatu yang ingin lebih tahu dia. Kan kesannya kepada masyarakat itu perpustakaan itu apa? Ya sebuah tempat buku kira-kira gitu. Dan buku-buku tua berdebu yang tidak pernah disentuh. Ya? Itu. Saya juga melihat dulu apalagi di daerah-daerah tuh yang namanya dinas perpustakaan gitu. Udah pasti itu dinas buangan. Sepi ya. Yang kadang-kadang orang masuk aja nggak tertarik. Harusnya kan perpustakaan itu ditata, makanya sekarang harus dirubah ke perpustakaan digital. Iya, coba lari ke sana. Sudah sempat ada. Nah, kalau sudah bicara digital sebetulnya nggak perlu datang ke perpustakaan. Kalau orang muda mau niat baca begitu ya, kan bisa kita akses dari mana aja. Cuma kan tempat saja untuk kadang-kadang bertemu kepada anak-anak tuh situ. Nah, ini kan merangsang nih minat baca. Mungkin semua bisa mengakses e-book dan digital dimanapun, tetapi kalau kita menyiapkan tempat buat mereka, ini dimodifikasi dengan lebih modern, kemudian ada gratis minum kah, ada apakah seperti itulah, ya di seperti kafe kan atau bagaimana begitu. Kebanyakan anak-anak yang datang perpustakaan itu satu pengen menikmati internet gratis, sebetulnya. Kenapa mahasiswa itu lebih senang perpustakaan? Karena di situ ada fasilitas itu. Makanya lihat aja kalau nggak ada fasilitas itu nggak bakal ada, sepi. Makanya itu salah satunya. Apalagi kalau ditambah dengan aneka hidangan ya, mudah-mudahan sih itu tambah menarik. Bisa nggak ya terkontrol gitu ya? Misalnya kita kasih mereka, kamu boleh ngakses wifi, tapi apa yang kamu lihat itu bacaan atau itu tidak bisa intervensi ke situ ya, terlalu teknis ya, sulit ya? Ya bisa, kan itu kan bisa ada aturan. Namanya bukan akun ya. Ada bisa diatur. Bisa ya? Bisa, dalam itu tuh bisa. Mudah-mudahan ya. Yang penting kan dengan anak tidak membuka hal yang tidak diinginkan. Ya, sekalian mengontrol itu. Tapi pastinya kalau anak-anak itu sudah lari ke situ, pasti niatnya belajar. Kecuali dia zaman dulu di warnet, apa gitu ya kan memang itu. Karena sekarang kan banyak kafe belajar. Orang-orang belajar itu pada di kafe. Bukan kafe belajar, bukan kafe. Artinya itu adalah si tukang kafenya itu cerdas. Iya, artinya mereka bersedia ke sana. Andai kata perpustakaan menyiapkan sesuatu yang sama seperti kafe dalam bentuk gratis, ya mungkin mereka lebih berminat juga. Motifnya dia sebenarnya menjual, jualan. Dia kan komersil. Cuma kan supaya gimana caranya anak tuh duduk lama di situ, ya itu bawa laptop. Mungkin beli esnya cuma 1 gelas. Iya, dia main laptopnya lama sekali. Kakak Prof, terima kasih banyak atas waktunya. Ya, kelihatan sangat lelah sekali. Ya, semoga setelah ini bisa istirahat dan kami menyampaikan terima kasih sekali lagi atas kesediaan dan waktunya. Buat kakak-kakak penikmat orator, apa yang ingin diketahui tentang sekolah rakyat, apa yang ingin diketahui tentang bagaimana sikap kakak tentang wisuda dan sebagainya sudah terjawab dengan lengkap. Ya, saksikan di Orator.